Nazi menjadi bagian traumatik dalam sejarah kejahatan kemanusiaan dunia. Tidak hanya kekejaman tokoh sentralnya yaitu Adolf Hitler, tetapi juga banyak tokoh-tokoh keji yang berada di belakangnya. Banyak peranan orang-orang yang membantu Hitler dan para antek-anteknya dalam membangun kekuasaan tirani dan kediktatoran yang kejam. Kekuasaan tanpa batas dan kendali yang kemudian menjadi awal mula kejahatan kemanusiaan dan pembantaian jutaan manusia. Beberapa tokoh berikut ini memang bukan merupakan orang-orang dalam lingkaran terdekat Hitler, tetapi kekuasaan dan kewenangan yang diberikan menjadikan mereka memiliki hak untuk melakukan penyiksaan dan pembunuhan kepada para tawanan yang mayoritas warga keturunan Yahudi. Irma Gries lahir 7 Oktober 1923. Irma Gries tumbuh besar dalam lingkungan di mana Gries digambarkan kerap mengalami perundungan dari teman-temannya, yang membuatnya memutuskan untuk berhenti sekolah, dan kemudian bekerja sebagai asisten perawat di sanatorium yang dikelola oleh Kesatuan Keamanan Nazi atau SS di usia 15 tahun. Di usia 19 tahun, Gries mulai bekerja di kamp konsentrasi Ravensbrück sebagai sipir wanita. 1 tahun kemudian, di tahun 1943, dia dipindahkan tugas ke kamp Auschwitz-Birkenau, kamp Nazi yang sangat terkenal kala itu. Gries kemudian menjadi sosok loyalis Nazi. Gries pun menjadi pengawas senior di kamp Auschwitz. Kekuasaan yang kemudian membuatnya dijuluki Hyena Auschwitz karena kekejamannya kepada para tahanan wanita. Dengan cemeti dan pistol, Gries kerap menyiksa dan membunuh para tahanan wanita. Gries bahkan digambarkan sebagai sosok penjaga yang kerap menendang para tahanan wanita dengan sepatu botsnya yang dipaku, hingga para tahanan akan berdarah-darah dengan penyiksaan yang dilakukannya. Para saksi mata menyebutkan bahwa Irma Gries bertugas memilih tahanan yang akan dieksekusi di kamar gas, menembak para tahanan dan menyiksa mental para tawanan yang kelaparan dengan meletakkan makanan yang dijaga anjing buas. Dia bahkan digambarkan sebagai sosok penjaga yang gemar menyiksa para tahanan yang lemah atau para tahanan yang lebih cantik darinya, sebelum akhirnya mengirim mereka ke kamar gas. Gries juga dikabarkan memiliki banyak hubungan dengan para anggota lelaki partai Nazi termasuk dengan Dr. Joseph Mengele, salah satu aktor utama kamp-kamp konsentrasi Nazi. Di tahun 1945, Gries turut dalam mengawasi perpindahan para tahanan baik dari Auschwitz menuju Ravensbrück ataupun ke Bergen-Belsen. Saat Perang Dunia Kedua berakhir, Gries ditangkap oleh Angkatan Darat Inggris pada 17 April 1945 dengan para personal SS lainnya. Irma Gries kemudian diseret ke pengadilan dan dinyatakan bersalah serta divonis hukuman mati. 13 Desember 1945, Irma Gries menjalani hukuman gantung. Gries menjadi wanita termuda yang dieksekusi di bawah Undang-Undang Yudisial Inggris di saat usianya 22 tahun. Ilse Koch. Ilse Koch adalah istri dari Karl Otto Koch, seorang perwira menengah di Kesatuan Keamanan Nazi atau SS. Otto Koch ditugasi sebagai komandan di kamp konsentrasi Nazi di Buchenwald, Sachsenhausen, dan Majdanek. Dalam persidangan yang digelar, para tahanan yang berhasil selamat bersaksi bahwa Ilse kerap melakukan penyiksaan terhadap para tahanan. Ilse juga digambarkan sebagai sosok yang menikmati penyiksaan yang diberikan kepada para tahanan di kamp, dan dikabarkan gemar mengoleksi kulit tubuh para tahanan yang memiliki tato yang dianggapnya menarik. Dia bahkan dengan sengaja akan membunuh para tahanan yang memiliki tato-tato yang menarik di tubuhnya itu, sehingga kulit tato bisa dijadikan koleksi setelah tahanan itu terbunuh. Hal ini diakui Ilse Koch dilakukan semata-mata hanya untuk membantu seorang dokter penjaga dalam mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan kriminal dan tato. Ilse dikenal dengan banyak julukan nama oleh para tahanan di Buchenwald. Sebagian menjulukinya penyihir Buchenwald, iblis Buchenwald, penyihir berambut merah Buchenwald, janda penjagal Buchenwald, ataupun dengan julukan pelacur Buchenwald. Perkenalan Ilse Koch dengan partai Nazi diawali di tahun 1932 saat dia menjadi anggota organisasi Nazi. Melalui perantara rekan-rekannya, Ilse dikenalkan dengan Otto Koch dan memutuskan menikah di tahun 1934. Tahun 1940, Ilse Koch membangun sebuah arena olahraga indoors yang dananya didapat dengan cara merampas dari para tawanan di kamp. Ilse dan Otto Koch kemudian ditangkap dan didakwa atas perampasan harta para tahanan guna memperkaya diri sendiri, serta pembunuhan para tahanan di kamp untuk mencegah para tahanan berbicara atas apa yang dilakukannya. Ilse Koch dijebloskan ke penjara hingga tahun 1944 dan diputuskan tidak bersalah karena kurangnya bukti-bukti dakwaan terhadapnya. Sementara suaminya didakwa bersalah dan dijatuhi hukuman mati di pengadilan yang digelar di Munich. Otto Koch kemudian ditembak mati di Buchenwald pada April 1945. Setelah kematian suaminya, Ilse Koch hidup normal di Ludwigsburg bersama keluarga yang tersisa, hingga akhirnya pihak Amerika menangkapnya di 30 Juni 1945.
Ilse Koch lagi-lagi lolos dari dakwaan. Tahun 1949, Koch kembali ditangkap karena desakan publik yang tidak puas terhadap ringannya dakwaan yang dituduhkan kepada Ilse Koch sebelumnya. Saat sidang digelar di 27 November 1950, 250 saksi dihadirkan termasuk 50 saksi yang memberatkan Ilse Koch. 15 Januari 1951, pengadilan menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup dan mencabut haknya sebagai warga negara. Beberapa usaha banding dengan penangguhan hukuman yang diajukannya ditolak pengadilan. 1 September 1967, Ilse Koch melakukan bunuh diri dengan menggantung tubuhnya menggunakan selai spray penjara. Joanna Bormann, sebagai salah satu staf penjaga di kamp konsentrasi Bergen-Belsen dan berbagai kamp konsentrasi lainnya, Joanna Bormann dikenal di antara para tahanan sebagai wanita sadis yang senang melakukan penyiksaan. Dengan membawa seekor anjing, Bormann akan menyiksa para tahanan kamp. Wanita yang lahir 10 September 1893 ini memulai karirnya di tahun 1938 sebagai seorang penjaga di fasilitas-fasilitas partai Nazi yang dikelola SS. Bormann kemudian bekerja di berbagai kamp konsentrasi Nazi. Melalui pengadilan militer Inggris, Bormann didakwa atas kejahatan kemanusiaan dan divonis hukuman gantung. Joanna Bormann kemudian dieksekusi di Jerman pada tanggal 13 Desember 1945 di usia 52 tahun. Dorothea Binz, wanita kelahiran 16 Maret 1920 ini, memulai perkenalannya dengan kamp konsentrasi di tahun 1939 ketika bekerja di bagian laundry di kamp Ravensbrück. Binz kemudian dipromosikan menjadi penjaga wanita hingga mendapat posisi pengawas di bunker-bunker Ravensbrück, tempat di mana para tawanan mengalami penyiksaan dan pembunuhan. Karir Binz di Ravensbrück semakin meningkat hingga dipromosikan sebagai wakil direktur di kamp Ravensbrück di tahun 1942. 2 tahun kemudian, Binz kembali dipromosikan sebagai direktur sel penjara di tahun 1942. Binz tak segan-segan memukul dan membunuh para tawanan yang terlihat lemah dan ketakutan dengan pecutan atau tembakan. Binz juga bertugas melatih para penjaga wanita lainnya. Di Ravensbrück, Binz yang berusia 27 tahun kala itu sering memukul, menampar, menendang dan melakukan penyiksaan lainnya kepada para tawanan. Para saksi menggambarkan bagaimana Binz kerap membawa sebuah cambuk di tangannya dan anjing-anjing German Shepherd dan memilih para tahanan untuk dibunuh dan dikirim ke kamar gas. Binz ditangkap di bulan Mei 1945 oleh pasukan Inggris dan kemudian dibawa ke pengadilan Inggris yang digelar di Ravensbrück. Binz didakwa atas kejahatan perang dan dijatuhi hukuman mati. Beberapa jam setelah divonis mati, Binz melakukan percobaan bunuh diri dengan memotong pergelangan tangannya. Aksi bunuh dirinya berhasil digagalkan para petugas keamanan kala itu. 2 Mei 1947, Binz dihukum gantung di penjara Hamelin. Maria Mendel aktif dalam gerakan Nazi Austria ketika gerakan itu dilarang dan dinilai sebagai partai politik subversi. Setelah Austria diduduki oleh Jerman di tahun 1938, Mendel bergabung dalam SS, sebuah kelompok kesatuan keamanan elit partai Nazi. Mendel kemudian ditugaskan ke kamp konsentrasi sebagai penjaga kamp. 15 Oktober 1938, Mendel ditugasi sebagai supervisor di Leitenburg. Leitenburg beroperasi sebagai kamp konsentrasi untuk para tawanan wanita. Para tawanan wanita kerap mengalami penyiksaan hingga tewas oleh para penjaga. 2 orang wanita yang mencoba melarikan diri bahkan dicabik-cabik hingga tewas oleh anjing penjaga. Ketika kamp konsentrasi Leitenburg ditutup, para tawanan yang tersisa dipindahkan ke kamp Ravensbrück yang baru dibangun. Kamp Ravensbrück adalah kamp yang dibangun khusus untuk para tawanan wanita. Mendel ditugasi menjadi supervisor saat kamp Ravensbrück baru beroperasi. Mendel dikenal karena sifat bengisnya bahkan di awal-awal tugasnya di Ravensbrück. Mendel ditangkap oleh tentara Amerika pada 10 Agustus 1945. Penyelidikan yang dilakukan mengindikasikan perannya di dalam kamp. Mendel sempat mendekam beberapa lama dalam sel tahanan di kamp Dachau. Di bulan November 1946, petugas Amerika menyerahkan Mendel di bawah pengawasan Polandia. Di bulan November 1947, Mendel diadili pengadilan yang digelar di Auschwitz. Mendel kemudian didakwa bersalah atas kejahatan kemanusiaan dan menjalani eksekusi gantung di 24 Januari 1948. Di bulan Juli 1944, Ruth tiba di kamp konsentrasi Ravensbrück untuk memulai hari pertama trainingnya sebagai seorang penjaga. Ruth Clausius Nudek kemudian dengan cepat menyesuaikan diri. Dia bahkan dikenal sebagai salah seorang sipir wanita yang kejam dan kerap secara sadis menyiksa para tahanan wanita. Seorang saksi yang merupakan salah seorang tawanan yang selamat menyatakan
bahwa Ruth bahkan memotong leher seorang tawanan dengan pisau tajam. Di Desember tahun 1944, Ruth dipindah tugaskan ke tempat pemusnahan para tawanan yang letaknya di bawah jalan Camp Ravensbrück. 5.000 wanita dan anak-anak tercatat dieksekusi di bawah otoritasnya. Akhir April tahun 1945, Ruth ditangkap tentara Inggris. Bulan April tahun 1948, Ruth menghadapi pengadilan di Ravensbrück dan didakwa atas pembunuhan dan tindakan brutal kepada para tawanan. Ruth dijatuhi hukuman gantung dan dieksekusi mati di 29 Juli 1948.